Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan selalu menolong, memimpin keberadaan hidup kita. Andalkan Tuhan, bergantung kepada Dia, dan tetap berdoa, minta jalan-jalannya ditunjukkan kepada kita. Kita masih belajar tentang bagaimana kita bisa berbuah. Bagaimana caranya, kunci untuk kita bisa berbuah lebat hidup kita. Berbuah banyak. Karena saya percaya bahwa dengan berbuah-buah kita sedang memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi hidup yang berbuah-buah. Dan Paulus berkata, kalau aku hidup, aku bekerja keras. Untuk apa? Untuk memberi buah. Karena itu kita ingin melihat sebuah ayat firman Tuhan kembali. Bagaimana kita bisa berbuah. Apa kuncinya? Di sini dikatakan dalam Yohanes pasal 15. Ayat 4 dan 6 sampai ayat yang ke-7, bahwa kita mendengar ada kata berulang-ulang, diulang. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak bisa berbuah. Akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Ya, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jadi syaratnya adalah untuk kita belajar tinggal. Kata tinggal di situ berulang-ulang, ada berkali-kali disebutkan. Dia menggunakan kata meno. Meno artinya tidak kemana-mana. Mengacu kepada waktu juga, artinya waktu itu sampai akhir hidup kita tetap tinggal. Dan hidup yang berbuah adalah hidup yang tidak tergeser. Kita bertahan apapun yang terjadi, kita tetap setia seperti Yesus setia sampai akhir hidupnya. Dan dalam prinsip ini Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kata pokok itu artinya sumber, tempat di mana sebuah ranting bisa berbuah kalau dia melekat kepada sumbernya, kepada pokoknya. Karena itu kita perlu fokus untuk kita belajar tinggal. Kita tidak dipaksa, tapi kita perlu menyadari bahwa Yesus adalah pokok, dia adalah sumber, dia adalah tempatnya. Selama ini kita menjadikan apa menjadi sumber kita. Terkadang kita mengikut Tuhan, tapi kita melekat tinggal kepada sumber-sumber yang lain. Ada orang dia menempel kepada sumber yang bukan Tuhan, kepada kekuatan diri sendiri, kepada hikmat manusia, kepada kekayaan, kepada orang, kepada manusia. Dan ini yang menyebabkan seringkali kita menjadi orang Kristen tetapi kita tidak bisa berbuah-buah. Karena ternyata kita tidak menyadari bahwa sumber kita, pokok kita adalah Kristus. Akulah pokok anggur yang benar, kamu carangnya. Sebuah ranting, sebuah carang tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak melekat kepada sumber itu. Karena itu ini merupakan kunci untuk kita bisa berbuah lebat, berbuah banyak, adalah dengan belajar tinggal di dalam Kristus. Kita berserah, kita menerima aliran-aliran sumber dari Tuhan. Kebenarannya, kekudusannya, kesuciannya, kekuatannya. Kita perlu tinggal. Kita nggak perlu pakai usaha kekuatan kita untuk mendapatkan, tetapi kita hanya cukup menerima dengan menempel dan biarkanlah sumber itu mengalirkan. Saya percaya ketika musim apapun kita akan tetap bisa berbuah. Daun kita akan tetap hijau. Kenapa? Karena kita melekat kepada pokok anggur itu. Kunci yang kedua adalah dalam Yohanes 15 ayat 7 dipertegas kata tinggal, meno, dengan pernyataan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Firmanku. Jadi bukan kita tinggal dalam firman, tapi firman itu yang tinggal di dalam kita. Dan ketika firman itu tinggal di dalam kita, kita berdoa apa saja yang kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Dengan itulah kita akan berbuah banyak dan Bapa di surga dipermuliakan. Pertanyaannya adalah, apa yang tinggal
di dalam hidup saudara. Ingat, firman Tuhan itu kokoh kuat. Jangankan kata-katanya, satu titik pun, walaupun dunia ini bergoncang, dunia ini berubah, langit bumi ini runtuh, tapi satu titik pun tidak akan pernah. Pertanyaannya adalah, jikalau firmanku tinggal, pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan tinggal? Meno, bertahan, tetap, tidak berubah. Kita menjadi satu, kita menjadi homogen. Nah, seringkali yang tinggal bukan firman di hidup kita. Yang tinggal apa? Ketakutan. Yang tinggal apa? Kekhawatiran. Yang tinggal apa? Kepahitan. Yang tinggal apa? Kekecewaan. Yang tinggal apa? Kemarahan. Yang tinggal apa? Pemberontakan. Yang tinggal apa? Hikmat manusia. Yang tinggal apa? Pikiran kita sendiri. Bukan firman. Apakah firman mendapat tempat? Apakah firman menguasai hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kekuatan kita, kemampuan kita? Berbahagialah orang yang hidupnya digerakkan oleh firman. Maksudnya firman itu tinggal, artinya sampai dia mendapat tempat menguasai. Seperti yang Amsal katakan, janganlah firman itu menjauh dari matamu, menjauh dari telingamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan. Kita perlu sampai firman itu kita dapatkan. Sampai firman itu menjadi rema. Karena bahasa Inggrisnya menggunakan kata rema. Rema itu artinya firman yang menjadi hidup. Karena huruf itu mati. Makanya ketika ada murid-murid, ketika dengar pengajaran Yesus yang keras, mereka lari. Mereka bubar meninggalkan Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, engkau mau pergi juga? Dan Petrus berkata, nggak mungkin aku pergi, karena perkataanmu adalah hidup, kehidupan. Jadi salah besar ada banyak orang, saudara mengikut Tuhan, tapi firman nggak pernah tinggal. Dia cuma tinggal di dalam gereja, tinggal di dalam pelayanan, tinggal di dalam melayani, tapi di dalam hidupnya nggak ada firman, nggak tinggal. Dari mana saya tahu? Dia tetap kalah, dia tetap gagal, dia tetap emosian, dia tetap tidak bisa hidup dalam prinsip-prinsip Alkitab. Padahal firman itu kalau dia tinggal, rumah iman, rumah hidup kita, datang banjir, datang hujan, tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa badai itu. Tidak boleh ada dasar lain kecuali Kristus. Ketika api datang, pencobaan itu datang, itu nggak akan pernah menggoyahkan kita. Karena kita bukan hanya tinggal kepada sumber hidup itu, tetapi firman itu tinggal di dalam kita. Dia menguasai, dia menjadi remah, dia menjadi kehidupan. Dan ini penting sekali hari-hari ini. Ketika Abraham tidak punya dasar bagi berharap, namun dia berharap juga. Gak ada dasar untuk bisa punya anak. Karena istrinya sudah tua, dia juga sudah tua, istrinya mandul, headnya sudah mati. Tapi lihat, firman itu memberi kehidupan. Karena itu kalau engkau sakit hari ini, masukkan, biarlah firman itu tinggal dalam hidup saudara. Pasti ada inspirasi, ada mujizat, ada kesembuhan. Karena itu kunci kedua, kita bukan hanya tinggal kepada sumber hidup kita, tetapi perkataan-perkataannya tinggal dalam kita. Kita taat, kita patuh, kita homogen. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang memberkati semua umat-Mu. Hari ini ada mujizat-mujizat yang terjadi. Firman-Mu tidak jauh, ada di mulut kami, ada di hati kami. Dan ajar kami untuk memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan dalam hidup kami. Karena di dalam kami tidak ada yang lain. Bukan yang lain selain kami ada di dalam Tuhan dan firman-Mu ada dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.